dipersembahkan oleh Masya Allah ya, tadi contoh dari Nabi ya. Dan kalau kita ingat lagi, kalau ini pengalaman pribadi ya, maka tugas kita satu sih, mantesin diri di hadapan Allah. Waktu pengen memutuskan setelah istiqoroh untuk memilih dulu kata Yunda, ya udah langsung hubungin dia, tapi terus bilang pengen bertemu dengan ayahnya. Kaget mungkin dia apa-apa tahu-tahu ketemu ayahnya, ya. Ya disampaikan niatnya untuk aja seperti itu. Nah kalau gitu ya udah daripada kesini nanti kecewa nanti silakan diperantarai dulu ta'aruf dulu. Ya sudah ikutin aturan mainnya. Ternyata dia juga ngetes nih. Ini beneran ikutin aturan mainnya nggak? Ya itu bener-bener akhirnya ngechatnya ke ustadznya beliau. Beliau punya ustadzanya punya suami. Nah, Koko ngechatnya ke suaminya, nanti suaminya nyampein ke istrinya nyampein ke Teh Yundanya. Kayak begitu. Panjang ya? Ya, seperti itu. Dan ternyata ya udah kok ikutin aja aturan mainnya, jadi enggak ya penting diserahin ke Allah gitu ya. Kalau Allah mudahkan mudah, padahal jaraknya 2000 km lebih. Koko waktu itu tinggal di Surabaya, Teh Yunda tinggal di Siantar. Ya udah ikutin aturannya. Ternyata begitu udah nikah cerita, pengen ngetes nih setelah kayak gini tetap masih ngechatin enggak? Ketika udah dari mulai ta'aruf sampai akhirnya besoknya nikah, nggak ada ngechat ke dia pribadi nggak ada. Ketika akhirnya udah fix nih, pertemuan pertama di pesantren, pertemuan kedua ngadep ke pada bapaknya. Dan gitu udah akhirnya mulai beres nazor, jatuh khitbah, udah nentuin tanggal, masih nggak ngechat dia. Cuman udah berubah. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Koko hubunginnya ke mama beliau. Ya Yunda kalau mau ditanya ke maminya Koko, udah ngilang gitu aja. Tetap pokoknya nggak ke dianya. Ke dianya itu baru nanti setelah udah halal. Ya udah ikutin aturan aja. Ya. Karena aslinya mereka itu nanti wanita kan pengen tahu juga ini bener nggak nih, shit nggak nih, omong kosong. Mau lihat effortnya dulu, Iya gitu aja. Karena kalau misalkan, jadi ketika kita udah benar pengen benar-benar ngebuktiin, nanti Allah yang bolak-balikin hati bapak. Itu bapak itu katanya dulu berapa kali orang datang karena bapaknya udah jelas-jelas nggak suka meskipun nawarin duit, jabatannya dia dokter apa segala macam. Sengaja sama bapak dikasih pertanyaan yang nggak masuk akal. Apa tuh kok? Misalkan diceritain dokter, juga. duit banyak kalau sama saya nanti begini. Pertanyaan bapak malah kayak gini. Kamu kalau hidup di hutan sendirian gimana? Wadah, survival. Sugan Rembo. Tarzan. Nggak bisa. Kan nyampe sana mau nggak mau cerita. Gimana cerita tentang diri? Ya saya pendosa. Saya bandar judi dulunya. Ya udah sampein apa adanya. Masalah nanti hati dia gimana? Hati dia punya Allah kok, tenang aja. Ya, nggak boleh takut dengan jiper dengan melihat datang misalkan karena ada kejadian, ada yang ngelamar Linda juga, karena bapaknya udah nggak suka, ya udah nggak dengerin situ cowoknya datang sambil ngasah parang aja. Waduh. Ada yang ya gitu. Bapak awal. Ya. Tapi ya sudah gitu. Ya, dia tuh tetap hamba Allah. Tugas kita lempengin diri, lurusin di hadapan pencipta dianya. Nanti mudah bagi Allah. Gitu aja. Jadi Firan latihan tahan parang dulu aja. Oh iya, latihan kekebalan gitu ya. Bismillah insyaallah. Berarti yang harus dilatih diri dan hatinya dulu ya kok, bukan Iya. dikit-dikit langsung dengar yang dari media sosial. 3M lah, 3M. Apa itu kok? Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil-kecil Kirain dulu. butuh 3 miliar. Iya. Duit ya kira. Kalau si Gen Z itu duit. Kata Koko kalau mau nikahin aku kudu 3M. Padahal yang dimaksud tadi. Makasih Mas, mantap. Taunya 3M-nya makasih Mas, mantap gitu. Astagfirullah. Maka ya, kayak gitu, tenang aja. Allah maha luas kok. Dan dulu kan gue mulai dari mana? Kalau nikahin Teh Yunda tuh bukan dalam kondisi si bandar judi yang banyak duitnya. Dia ikut hujan-hujanan, jualan kaos kaki di emperan, trotoar. Terus kalau ke kajian dulu bukan ceramah, jualan kaos kaki depan masjid. Kalau Car Free Day jualan kaos kaki. Jadi kurir, nganter-nganterin paket. Hujan-hujanan, kurir itu Masya Allah ya, jas hujan satu bukannya buat dirinya malah buat barangnya. Paketnya. Di Bogor lagi yang hujannya kayak begitu ya. Di Bogor, Masya Allah ya. Ya udah. Tapi kalau udah kata Allah jadi jalan rezeki, waktu itu kok tidak terasa berat sama sekali. Pulang juga indah aja meskipun makanan cuma ada sebelah kemarin gitu ya. Tapi ya udah nikmat-nikmat aja. Ya udah akhirnya ada takdir lain, ujian yang lain dibukakan. Gitu.
Nanti saksikan episode Koko dengan Teh Yunda aja. Akbar. Promonya ke tim sendiri gimana ya? Kita pasti menyaksikan. Ada masih keraguan lagi nggak nih? Menurut Koko nikah dulu atau mapan dulu? Us. Soalnya dia lagi mikir itu kok, kemarin juga nanya gitu. Udah ini tanya sama ahlinya. Bismillah. Ada yang Allah mapankan dulu karena udah sambil nyari, tahu-tahu mapan duluan baru ketemu. Karena berarti menurut Allah kamu lebih terbaik untuk kamu adalah mapan dulu. Ya. Tapi ada yang memang takdir Allahnya ya udah pengennya dia udah nikah dulu. Setelah nikah baru akhirnya dia mulai mapan. Jadi yang mana? Yang penting kitanya niat nikahnya benar-benar untuk menggapai ridho Allah. Maka nanti Allah pertemukan dengan takdir yang terbaik. Ya. Tapi kalau dari awal niat kitanya ya udah salah, nikahnya yang instan enak kayak gini. Nyari anak tunggal satu-satunya. Waduh. Yang bapaknya udah umur 82 tahun. Sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan. Ya, itu lah. Ya. Wah, kayak Nyarinya caibol. Cebol. tunggal kaya raya tuh, Iya. Chan, 3M tuh. Kebanyakan nonton Dracin 3 ya. triliun lah. Anak CEO. Anak CEO. Dok ini. Jadi kalau ada seorang IO kan dia dipanggil ini si tukang bakso. Ini IO. Oh, dia CEO tuh. Iya kan? Iya sih, iya bener. CEO dia. Tapi bukan bos ya. Iya. Beda lagi. CEO aja. Ya. Jadi udah kau pengen nyimpulin nih. Jadi tadi ya Chan, yang penting tujuan nikahnya apa dulu. Nanti Allah akan temukan takdir terbaik, entah dipertemukan dengan pasangan terbaik sampai akhirnya mapan, atau akhirnya mapan duluan baru akhirnya ketemu pasangan terbaik. Yang penting tadi lurus bener ke Allah ya. Siap. Dan itulah sifatnya Allah al-wasi', maha luas, harusnya membuat kita tenang. Wabil khusus ini bahasannya tentang menikah, nggak perlu takut ya. Kalau yang perlu takut adalah takutlah tidak diampuni Allah, takutlah jauh dari Allah, takutlah tidak ditolong Allah. Kalau udah ditolong Allah, urusan nikah, urusan punya anak, urusan nyari nafkah ditolong Allah. Kalau misalnya nggak ditolong Allah, mau kita kayak gimana juga jungkir balik, pasti masalahnya nggak beres-beres. Ya, nggak cuman pernikahan. Jadi kalau mau takut, bukan takut nikah, tapi takut tidak ditolong Allah. Ya, begitu. Sepakat? Kita akan lanjut dulu di episode selanjutnya nih pemirsa. Itu dia bahasan kesimpulan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di sahur selanjutnya, tentu bareng sama Asmaul Husna di Metro TV ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat kalian tambah dekat sama Allah. Doakan kami juga di sini untuk terus istiqomah ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Makasih banyak kok. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.